Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mengerjakan segala tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya pasal 2 ayat 22. Tertulis demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda berencana akan pindah ke sebuah negara lain, dan ia meminta sebuah surat rekomendasi dari seorang pejabat yang berpengaruh supaya dia mempunyai posisi yang kuat untuk diterima. Ia berencana menunjukkan surat itu kepada seorang yang mempunyai otoritas untuk memberi keputusan terhadap karirnya. Sesampainya di negara tujuannya, ia diberi jadwal bertemu, dan pada hari yang ditentukan, ia lupa membawa surat rekomendasi tersebut. Namun hasil interview dan tes pada saat itu menyatakan dia lulus dan diterima untuk memulai karirnya di negara baru tersebut. Bertahun-tahun ia menjalani pekerjaan barunya, dan suatu hari ia sedang merapikan dokumen dan surat-surat yang ada. Ia menemukan surat rekomendasi dari pejabat tersebut yang telah lama terlupakan olehnya. Ia lalu membuka surat yang tersegel itu dan kaget membaca isinya yang berbunyi, orang yang membawa surat ini tidak mempunyai kualifikasi yang baik untuk berkarir di bidangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menggantungkan harapannya kepada manusia, padahal Tuhan berfirman agar kita tidak melakukannya dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Dalam Yesaya 2 ayat 22 ini tertulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sejak kejatuhannya, kita manusia adalah makhluk yang sebenarnya tidak rohani dan penuh dengan dosa. Ada istilah para penulis zaman dulu, bahwa jiwa manusia menyatu dengan debu. Artinya jiwa manusia itu kotor dan mengandung kejahatan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah masih menunjukkan kasih dan kemurahannya, dan Ia bahkan rela datang dan menebus kita manusia untuk membaharui kita dan menyelamatkan kita. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang menegur manusia yang tidak mau mencari Tuhan, tapi malah menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberikan pertolongan. Bahkan yang seringkali menjadi berhala itu adalah manusia juga. Manusia mengandalkan manusia, padahal manusia tidak punya kuasa dan ada di bawah kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua untuk kembali mengingat dan mengandalkan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini masih mengandalkan manusia dalam karir kita, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal di kehidupan kita? Apakah kita mengandalkan manusia, ataukah kita mengandalkan Tuhan? Seringkali kita ingin yang instan, ingin mendapat kepastian secara kasat mata, dan tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita mengikuti waktunya, sabar dalam setiap proses, dan menantikan Dia bekerja. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7,
tertulis firman Tuhan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kalau kita mengandalkan manusia, berarti kita mengikuti rencana manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mengikuti rencana Tuhan. Ada satu janji yang indah dari firman-Nya, bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Karena itu saudara, mari berharap hanya pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Tuhanlah sumber pertolongan dan keselamatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali kami dengar pada saat ini, mengajar setiap kami, untuk kami senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Terkadang kami lupa dalam beberapa situasi dan keadaan, kami mulai mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan. Dalam sekejap kami tidak percaya akan kuasa-Mu. Kami lebih mempercayai manusia daripada mempercayai dan berharap kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, yang seringkali lupa dan tidak setia dalam iman kami. Ajar kami untuk selalu mengingat akan firman-Mu, berharap kepadamu saja, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena daripada-Mu saja ya Tuhan, datang pertolongan dan keselamatan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu hidup benar, hidup berkenan kepadamu, melakukan kehendak-Mu, dan senantiasa berpegang pada apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan situasi yang ada, dan lawat ya Tuhan, curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami. Berkati dan lawat juga semua bangsa di dunia ini, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan jalan keluar, mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.